Kemudian yang ketiga ada produksi bahasa atau speech production. Nah, tahapan ini di mana individu merencanakan dan menghasilkan ujaran ataupun tulisan untuk berkomunikasi. Nah, ini melibatkan pemilihan kata, kemudian penyusunan struktur kalimat, dan artikulasi suara atau penulisan simbol. Kemudian yang keempat, ada pemahaman bahasa atau language comprehension. Kemampuan ini untuk memahami makna dari ujaran ataupun teks yang didengar ataupun dibaca. Nah, ini melibatkan interpretasi kata-kata, frasa, dan kalimat dalam konteks tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang akurat. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu hubungan antara psikologi dan bahasa. Nah, dalam kajian psikolinguistik, hubungan antara psikologi dan bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama ada bahasa sebagai alat ekspresi psikologis. Bahasa adalah sarana utama yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pemikiran, kemudian perasaan, dan emosi. Nah, dalam ilmu psikologi, bahasa sering digunakan untuk indikator kondisi mental seseorang. Kemudian yang kedua, perkembangan bahasa dan kognisi. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana manusia memperoleh, memahami, dan memproses bahasa. Anak-anak biasanya mengembangkan kemampuan bahasa mereka melalui proses kognitif yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, bahasa dan persepsi sosial. Psikologi sosial meneliti bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi antar individu dan bagaimana bahasa mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Nah, bahasa sering digunakan sebagai simbol identitas sosial dan juga budaya. Penggunaan bahasa gaul ataupun jargon dalam komunitas tertentu menunjukkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Nah, cara seseorang berbicara dapat mempengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Aksen, pilihan kata, dan gaya berbicara seringkali menjadi dasar stereotip dan prasangka sosial. Nah, dalam beberapa kasus, orang dengan aksen tertentu mungkin dianggap kurang kompeten ataupun kurang berpendidikan dibandingkan penutur bahasa standar. Dalam komunikasi antar budaya, perbedaan bahasa dapat menjadi sumber kesalahpahaman. Bahasa juga dapat digunakan untuk membangun hubungan sosial ataupun bahkan memanipulasi opini publik, seperti dalam politik dan juga media. Nah, dalam dunia digital, penggunaan emotikon dan singkatan dalam komunikasi sering mencerminkan bagaimana manusia ini beradaptasi dengan keterbatasan komunikasi tertulis untuk mengekspresikan emosi. Nah, yang keempat, ada gangguan bahasa dan faktor psikologis. Gangguan bahasa seringkali dikaitkan dengan kondisi psikologis dan neurologis tertentu. Nah, diantaranya ada afasia, disleksia, dan mutisme selektif. Yang pertama ada afasia. Apa itu afasia? Afasia adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan otak, misalnya akibat stroke atau cedera kepala. Nah, penderita afasia dapat mengalami kesulitan dalam memahami, kemudian berbicara, membaca, ataupun menulis. Kemudian ada disleksia, yaitu gangguan dalam kemampuan membaca yang tidak terkait dengan tingkat kecerdasan. Nah, individu dengan disleksia mengalami kesulitan dalam mengenali kata-kata tertulis dan memahami teks. Kemudian ada mutisme selektif. Nah, ini gangguan psikologis di mana seseorang tidak mampu berbicara dalam situasi tertentu, meskipun secara fisik mereka tidak memiliki masalah dengan organ bicara. Nah, gangguan ini sering terjadi pada anak-anak yang mengalami kecemasan sosial ekstrim.
Yumkin hadza minni, syukran lakum ala ihtimamikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.